Jemaah di rumah, sekarang saya sudah bersama Habib dan kita masuk ke segmen titip doa. Aminin ya. Ya iyalah, masa enggak? Wih, Masya Allah, Habib. Amin, amin. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Bib, ini kita bacakan pertanyaan yang pertama ya, Bib ya. Dari Instagram @indahsisdayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta doa berikan sembuh buat penyakit ibuku. Angkatlah penyakit ibuku dan mudahkan rezeki kedua orang tuaku dan rezeki saya. Dan semoga Allah mempertemukan jodohku di waktu yang terbaik dengan cara terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang nanya mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya, rezekinya banyak, berkah, disembuhkan penyakit orang tuanya. Dan semua penonton di rumah yang orang tuanya sakit, yang rezekinya kurang, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak dan disembuhkan daripada penyakitnya. Dan tentunya biar dapat jodoh yang terbaik, ada doanya nih. Kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku sendirian ya Allah. Kasihan dia sendirian. Mudah-mudahan Engkau lah yang memberikan waris yang paling baik, punya keturunan, anak yang soleh ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Baiklah, mudah-mudahan punya keturunan, amin, suami yang soleh, amin, istri yang soleha. Amin, amin. Penonton ya di rumah mudah-mudahan dapat jodoh. Semoga kita mengaminkan semua karena kan setiap amin itu pasti ada yang dikabulkan. Betul. Pastinya. Tentunya ketika kita mengaminkan, kita mendoakan dia dan mendoakan diri kita. Masya Allah. Jadi kita berdoa bersama-sama agar dijabah sama Allah SWT. Amin, amin. Baiklah, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini suami saya sering live di media sosial dan mau melakukan apapun yang disuruh oleh penonton. Kadang aku sampai malu sama saudara-saudaraku yang lain kalau melihat kelakuan suamiku yang lagi live di media sosial itu. Apa ada doa buat menyembuhkan suami saya, Ustadz, biar kembali dengan normal dan nggak live di media sosial lagi? Silakan, Bib. Kalau dia di media sosial, laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, itu zalim. Atau dia membuat orang akhirnya terpingkal-pingkal karena gayanya dia yang tidak baik dan yang nggak benar, itu zalim. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi berharap agar dikasih hidayah sama Allah, jangan cenderung lagi ke dalam kemaksiatan dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Dan yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berharap agar apa? Agar ditanamkan cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Agar saling mencintai suami istri ini. Amin, nah, ya penonton Allah. di rumah, agar kita bisa mempunyai suami yang sayang sama kita atau istri yang sayang sama kita, saling mencintai dan sangat cinta, ada doanya nih. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amala yuqarribuni ilayya hubbaka. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang taat kepadamu. Aku memohon cintamu ya Allah, dan cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Dan mencintai amal yang bisa mengantarkanku untuk mencintaimu. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut menjadi cinta kepada aku. Sebut namanya. Amin. Agar cinta, mencintai dengan cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang taat. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal alamin. Langsung Ustaz Maulana. Makasih banyak, Masya Allah Habib luar biasa mendoa-doakan semua jamaah yang minta diaminkan. Dan luar biasanya lagi jamaah bisa diaminkan satu Indonesia. Nah buat jamaah yang mau juga ikut didoakan diaminkan, boleh tuh. Pokoknya kirim aja di sosial media Islam itu Indah ya. Nanti akan dibacakan dan diaminkan oleh seluruh jamaah Islam itu Indah. Masya Allah. Tapi maaf Ustadz Maulana. Gak apa-apa saya sih, ingin ya. bertanya nih, Habib Ustadz Maulana. Tapi saya ingin bertanya sama Ustadz Maulana dulu. Kan saya bilangnya Habib Ustadz. Iya, gitu. gak Masya apa-apa. Allah. Iya, Iya Ustadz. Senang aku. Oke. Ustadz Maulana Kan saya ingin... Habib artinya kesayangan. Cinta. Benar, cinta. Masya Allah. Jadi kesayangan aku Ustadz Maulana. Benar-benar. Habibi. Habibi. Ya Ustadz Panutan, Maulana. Masya Allah. Tapi ya Ustadz, emang benar ya, bagi yang membaca surat Al-Mulk maka akan selalu diingatkan agar menjadi orang yang selalu rendah hati, mau berusaha dengan cara yang halal. Tapi bagaimana jika sudah membaca surat Al-Mulk tapi masih sulit menjadi tawakal atau kita sulit untuk menjadi rendah hati? Ustadz Maulana, silakan. Makasih banyak Mas Rian yang luar biasa. Termasuk semuanya jamaah. Dan izin juga kepada Habib dan Ustaz Sam. Satu hal buat kita kepada jamaah Islam itu Indah dimanapun berada. Makasih banyak tim Islam itu Indah yang mengangkat tema ini. Yang mungkin notabene-nya orang udah tahu kemuliaannya surah Al-Mulk.
Dan lebih jelasnya lagi, tim Islam Tinda mengantarkan kita untuk membahas hari ini untuk sama-sama supaya mudah diamalkan dan menjadi bagian daripada pembelajaran dan pahala buat kita. Dan ternyata ada lagi nih kemuliaan daripada surah Al-Mulk, yakni diberikan 3. Apa itu? Tawakal, rendah hati, dan kemudian usaha untuk mencari rezeki yang halal. Jadi 3 ini yang kita dapatkan lagi. Kemuliaan membaca surah Al-Mulk di malam hari. Sekali lagi, di malam hari membawanya dirinya untuk tawakal kepada Allah. Karena ada juga orang, besok saya mau pergi minta uang di sana, besok saya mau ke sana. Dia memang niatnya beda. Kan memang kan kalau malam hari kita begini ya. Kegiatan kita kan kalau subuh Al-Waqiah, duhur Ar-Rahman, asar As-Sajadah, maghrib Yasin, isya Al-Mulk. Di malam hari biasanya kita mempersiapkan pekerjaan untuk esok hari kan. Nah, ketika kita membaca surah Al-Mulk, otomatis dalam hal ini membawa kita untuk berharapnya kepada Allah, bukan berharap kepada manusia. Itulah hebatnya surah Al-Mulk. Kalau kita sudah baca surah Al-Mulk itu biasanya kita harus prepare untuk kegiatan besok kita. Kemudian yang kedua, membuat kita rendah hati. Rendah hati bukan berarti kita sombong. Bukan berarti kita membanggakan diri, tidak mengembalikan segalanya kepada Allah. Karena Allah yang menguasai segala sesuatu. Ya, Allah yang menguasai dan Allah yang menentukan. Dari atas apapun yang kita lakukan. Tadi sudah dibahas juga, ada rezeki yang diberikan. Dan yang ketiga, apa itu? Membuat kita semangat untuk mencari rezeki yang halal. Jadi kalau ada yang bertanya, apa yang bagus dibaca supaya semangat dalam mencari nafkah? Baca surah Al-Mulk di malam hari. Ketika kita membaca surah Al-Mulk di malam hari, memotivasi kita untuk mencari rezeki yang halal. Pertanyaannya tadi, Mas Rian apa tadi? Bagaimana cara ini jika kita membaca surah Al-Mulk, apakah kita memang beneran bisa menjadi tawakal, menjadi rendah hati? Tapi bagaimana dengan orang yang membacanya tapi ini apa? Bentar. Masih sulit. Iya. Bagaimana kita sudah membaca surah tapi masih sulit untuk bisa rendah hati dan tawakal? Dia sudah baca, tapi kok tidak tawakal? Dia sudah baca, kok tidak rendah hati? Dia sudah baca, tapi kok males-malesan? Kembali lagi, Profesor Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, menyebutkan kalau membaca Al-Quran ada 4. Lupa bawa cincin lagi. Ya. Ada 4. Wah, besok cincinnya ada 5. Iya. Saya ada 4 tapi jadi 5. Enggak, ada 4, tapi ikut karet-karetnya. Ada 4. Itu 5, itu 5. Kok 5? Jadi salah ya. Ada 4. Ada 4. Apa itu? 1, bacalah tulisannya. Yang kedua, bacalah maknanya, isi kandungannya. Kemudian yang ketiga, amalkan isinya. Dan yang keempat, bentuk cinta. Orang yang membaca surah Al-Mulk tiap malam itu sudah bentuk cinta. Jadi kalau ada orang belum kena, belum tawakal, belum rendah hati, belum semangat, berarti masih kurang bacanya. Belum bersungguh-sungguh pakai hati gitu ya. Saya diajarin sama guru saya, guru balaga saya di pesantren An-Nahdah, Bunda Allah Yarham, yakni Ibu Sarifah, Masya Allah. Sarifah, ibu keturunan Nabi juga, ngajarin saya, kami tuh kalau ada surah yang belum lengket sama kita, belum kita maknai, kami disuruh baca 3 kali. 3 kali pengulangan. Jadi kalau belum meresap, ulangi 3 kali. Jadi kita mengulangi 3 kali. Jadi aku belum tawakal, aku kok belum rendah hati, aku kok belum semangat. Berarti Anda kurang bacanya. Makanya diulangi 1 kali. Kalau belum mampan, baca 3 kali. Kalau perlu diulangi sampai 7 kali. Oke, gini Ustadz. Misalnya kita malam udah baca nih, tapi pagi masih belum semangat. Di pagi hari itu bisa nggak kita baca lagi? Bisa. Gitu? Untuk berangkat kerja kita baca lagi. Bisa, nggak apa-apa. Biar semakin tawakal. Namanya mengkodok surah Al-Mulknya. Mengkodok. Jadi kalau ada orang, aduh semalam aku lupa baca surah Al-Mulk. Makanya kau bisa baca dengan niat qadha. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Ini saya akan bertanya lagi ke Ustadz Syam. Nah Ustadz Syam, katanya ada doa khusus ketika selesai membaca surat Al-Mulk. Kayak gimana sih doanya? Dan karena bisa kita kalau udah kelar baca surat Al-Mulk bisa ya udah sadaqallah aja gitu. Apakah ada doanya lagi nggak gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi' Utsman, Ustaz Maulana, Mas Rian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Itu biasanya dibaca setelah membaca Al-Qur'an.
Ada juga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dua bacaan ini. Satu sadaqallahul azim, yang kedua subhanakallahumma bihamdik. Yang ketiga bisa langsung membaca Allahumma arhamna bil Quran atau Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Kemudian yang keempat, dalam sebuah kitab Syekh Wahab Asy-Sya'rani mengajarkan kepada kita sebuah doa setelah kita membaca surah Al-Mulk. Allahumma asimna bil islami qa'ida wa raqida wa la tushmit fina aduwa wa la hasida. Allahumma inna na'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhidhun binasiyatiha wa nas'alukal khaira alladzi biyadik. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan kaidan agamanya, kaidan waraqida. Dia minta tetap memeluk agama Islam baik dia dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berdiri. Artinya dijaga keislamannya, istiqamah dia dalam amalannya. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau ya Allah membahagiakan musuh-musuhku. Jadi kalau musuhnya bahagia berarti dia dalam keadaan tersiksa. Ada orang bahagia melihat orang tersiksa, ada orang senang melihat orang susah. Jadi jangan engkau membuat musuh-musuhku ini senang karena kesusahanku, subhanallah. Kemudian mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari min kulli dabbah, min syarri kulli dabbah, dari keburukan setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik makhluk jin, baik makhluk tanaman, misalnya ada orang keracunan makanan, atau mungkin dari hama ataupun dari virus, subhanallah, dari bakteri, semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dari binatang buas, dia min syarri kulli dabbah, dari keburukan setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan anta akhidhum binasiyatiha, engkau adalah zat yang mengendalikan mereka, dan aku memohon kepadamu daripada min khairi, daripada segala kebaikan yang ada padamu. Jadi redaksi doa ini boleh diamalkan dan boleh juga doa-doa yang lainnya. Jadi ketika membaca surah Al-Mulk bisa membaca daripada zikir-zikir subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh kita baca bersama doa yang tadi, semoga kita semua dengan mengulang-ulanginya takriran, dengan mengulang takrir-takrir insyaallah menjadi hafidh, bisa menghafalkannya. Allahumma a'simna bil islami qa'idan bil islami qa'idan wa raqidan wa la tushmit fina aduwan wa la hasidan Allahumma inna na'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhidhun binasiyatiha wa nas'aluka al khaira alladhi biyadika. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari segala jenis kejahatan, perlindungan daripada senangnya orang lain melihat kesusahan kita. Berarti di antara surah Al-Mulk ada juga minta rezeki di dalamnya, ada juga minta kebahagiaan di dalamnya. Kenapa? Karena dia pengennya orang lain itu daripada senangnya orang lain melihat senangnya kita, bukan senangnya orang lain melihat kesusahan kita. Jadi doa yang tadi boleh diamalkan, boleh dengan sadaqallahul azim, boleh dengan Allahumma arhamna bil Quran, boleh juga dengan doa dengan bahasa masing-masing. Wallahu taala a'lam. Allahu a'lam. Berarti Ustaz Syam, berarti kita boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri gitu, doa apa yang kita inginkan boleh. gitu ya. Cuma kalau doa kayak tadi itu kan ada sanadnya. Oh ini dari syekh ini, dari syekh ini, dari ini sampai kepada sahabat nantinya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Nah, saya ke Habib nih, Bib. Boleh. Terkadang kita sudah saat mau tidur tuh bukan membaca surah Al-Mulk, malah megang gadget gitu. Gadget. Handphone nge-scroll atau Bukannya digejet. bukan gadget tapi gadget. Oh, gadget. Nah, jadi itu gimana? Artinya baca surah Al-Mulknya di handphone. Bisa nggak, Bib? Alhamdulillah Bisa kalau memang ada yang seperti itu Ustaz. Ini tapi terkadang scroll bukannya malah membaca surah Al-Mulk. Itu gimana caranya agar kita bisa memilih surat Al-Mulk daripada pegang handphone? Bib, silakan. Ya akhir, Tegurian, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kebanyakan akhirul zaman, tanda-tanda akhir zaman, mereka tidak mengikuti daripada akhlaknya Rasulullah. Mereka tidak mengikuti daripada aturannya Rasulullah. Mau tidur ya tidur, mau main ya main, mau ini itu tanpa baca doa. Masuk rumah tidak berbaca doa, keluar rumah juga nggak baca doa, pergian nggak pernah baca doa safar dan lain sebagainya. Karena apa? Sudah jauh daripada syariat agama. Semakin terkikis. Akhirnya anak keturunan kita atau cucu kita tidak paham, tidak mengerti dan memahami bagaimana mengikuti contoh daripada akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai baju ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, dan lain sebagainya, semua ada doanya. Subhanallah. Oleh karena itu, ada keinginan yang kuat. Agar apa? Agar kita bisa membaca Quran surat Al-Mulk setiap malam harinya. Tetapi setannya banyak. Innahu lakum aduwwum mubin. Siapa? Syaitan.
Musuh yang nyata, mengganggu, menggoda, lebih enak main handphone daripada baca Quran. Lebih enak bengong, menghayal daripada baca Quran. Lebih enak ngobrol nggak jelas kesana kesini daripada baca Quran. Padahal iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran membawa penolong bagi kamu, membawa keberkahan bagi kamu. Apalagi baca Quran surat Al-Mulk, ketenangan jiwanya, keselamatan baginya, rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan daripada siksa kubur dan lain sebagainya. Tetapi karena setannya kuat, niatnya juga kurang kuat. Di sini dia harus dipahami. Ada niat yang kuat dengan etikat yang kuat bisa mengalahkan setan. Tapi niatnya nggak kuat, setannya masuk, ya selesai. Niatnya nggak ada, ya nggak mungkin baca. Sadar lagi nonton Islam itu indah. Oh nanti malam nih, sekarang ini udah subuh nih ceritanya kan. Wah nanti malam nih ya kan, nanti malam. Kalau misalkan seandainya saya malam ini baca Quran surat Mulk, betapa bahagianya saya. Nanti malam saya akan baca Quran surat Mulk ya Allah. Tapi besok nih atau nanti malam dia lupa lagi. Sibuk handphonenya lagi, sibuk ngobrol lagi, sibuk ngobrol sama istrinya nggak jelas, yang ada ngobrol sebentar berantem, ya kan? Habis berantem ya udahlah, akhirnya tidur, lupa lagi baca Quran surah Al-Mulk. Kenapa? Karena itu niatnya kurang. Bagaimana agar biasa terbiasa untuk baca Quran surat Al-Mulk? Diniatkan yang kuat, dimantapkan hati dan pikiran. Ya Allah, saya sholatnya udah benar, sholat 5 waktu dulu yang benar. Habis sholat 5 waktunya benar, habis sholat segerakan. Pegang Quran, ya kan? Baca Quran surah Al-Mulk. Karena apa? Takut nanti kalau di tempat tidur udah lupa lagi. Akhirnya apa? Akhirnya selesai sholat, langsung baca pegang surah Al-Mulk. Kalau misalkan dia, oh saya yakin di tempat tidur nanti saya baca Quran surah Al-Mulk. Jadi dipasang alarmnya jam 11.00 misalkan atau jam 22.00. Handphonenya karena ada aplikasi Al-Qur'annya, akhirnya dibuka karena alhamdulillah ada wudu, ya kan? Sebelum tidur ada wudunya, subhanallah, akhirnya dibuka. Nah ingat, buka aplikasi di dalam Al-Quran, handphonenya, maka harus punya wudu. Karena salah satu hal yang diharamkan tanpa wudu adalah membaca Quran. Yang pertama adalah tawaf, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah membaca Al-Quran, dan yang keempat adalah membawa Al-Quran. Jadi al-haramul ladzi bila wudu'in, yang tanpa wudu itu diharamkan ada 4. Jadi ketika dia sudah wudu, dia baca Quran surah Al-Mulk, cuman 30 ayat sebentar. Ustadz Syam aja tadi di awal pembukaan, cuman berapa menit kok? Cuman 2 menit disuruh selesai, baru 9 ayat ya. Masih kurang 1 ayat lagi. Nah intinya apa? Niat yang kuat didasari dengan etikat. Ya Allah, saya ingin pertolonganmu, ridhomu, keberkahanmu, keselamatanmu, dan ketenangan dalam hati dan jiwaku. Sehingga aku menjadi hati yang tenang. Gak gibahin orang, gak ngomongin orang, gak jelekin orang. Kerjanya enak, semuanya enak, dan dilapangkan daripada setiap urusannya, dan dibukakan daripada setiap kesulitannya, dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat, ya Allah, saya mantapkan niat, saya ambil wudu, saya baca. Setiap malam saya akan baca. Dan insya Allah saya akan baca Quran surah Al-Mulk sampai saya tertutup mata saya, sampai saya pulang ke rahmatullah. Inilah hamba-Nya Allah yang bertakwa. Ya Allah, mudah-mudahan penonton di rumah, mudah-mudahan ya Allah kita semua tidak tinggal membaca Quran surah Al-Mulk setiap mau tidur kita, sehingga mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan apalagi sunnahnya, maka dalam hadisnya Rasulullah SAW diamanatkan kepada Sayyidatuna Fatimah, baca Quran surah Al-Mulk dan baca akhir Quran surat Al-Baqarah. Akhir Quran surah Al-Baqarah, maka dikasih kecukupan olehmu dan kebahagiaan kamu dunia akhirat. Bismillah. Masya Allah, terima kasih Habib. Berarti intinya kita harus punya niat yang kuat dalam hati untuk bisa membaca surat Al-Mulk daripada pilih main handphone gitu ya. Ya juga ya. Kan kalau kita mau tidur kan disunahkan berwudu dulu. Betul. Nah, mumpung kita ada wudu, ya ngaji-ngaji baca surat. Sekalian. Mantawa, siapa orang yang berudu, man nama alal wudu'in fadrakul mautu fitil kalailati fahuwa indallahi syahidan. Siapa orang yang tidur dalam keadaan wudu, dia meninggal malam itu, dia meninggal dalam keadaan syahid. Masya Allah. Jangan di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaan dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baiklah, dari Instagram Hamba Online, pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Amin. Ustadz, emang benar surat Al-Mulk juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Gimana cara metode penyembuhan dengan menggunakan surat Al-Mulk? Apa sama kayak ayat kursi atau dengan metode air, Ustadz? Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Utsman, Maulana, Tekurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu kan obat ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas.
dan tidaklah daripada diturunkan Al-Quran ini dan kami menurunkan Al-Quran ini ma huwa syifaa'ul linnas. Dia adalah sebagai obat penyembuh daripada penyakit yang dialami oleh manusia. Maka setiap ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai fungsi masing-masing. Setiap ayat-ayat Al-Quran mempunyai mukjizatnya masing-masing. Dan lebih utama lagi jika dikhatamkan 30 juz. Namun ada surah-surah pilihan memang yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti surah Al-Fatihah, jelas-jelas dia menjadi ayat ruqyah. Karena selain namanya Al-Fatihah, dia juga asy-syifa, namanya asy-syifa atau penyembuh ataupun obat. Kemudian ada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah memang surah yang memang mengandung di dalamnya kisah-kisah tentang sihir. Makanya biasanya kalau pengobatan sihir, ruqyah sihir biasanya menggunakan daripada surah Al-Baqarah ini. Wabil khusus 3 ayat terakhir, kemudian ayat pertengahannya itu ayatul kursi dan 5 ayat di awal Alif Lam Mim sampai dengan Muflihun. Kemudian ada lagi surah Ali Imran. Surah Ali Imran juga berkisahkan tentang hal tersebut sebahagiannya. Kemudian ada surah-surah yang lainnya seperti surah Yasin, As-Saffat, Al-Insan, dan kemudian ada surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk berbicara tentang keutamaan. Saking utamanya surah Al-Mulk, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍahuma diajarkan oleh baginda Nabi SAW agar mengajarkan surah Al-Mulk terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, bahkan ajarkan surah Al-Mulk terhadap tetanggamu. Sampai ke tetangga disuruh ngajarin, subhanallah. Saking mulianya surah Al-Mulk ini, Sayyidina Ibnu Abbas diminta untuk mengajarkan kepada tetangganya, saking mulianya. Maka memang ada keutamaan-keutamaan dalam hal surah Al-Mulk ini. Apakah bisa menjadi obat? Bisa, apapun surahnya bisa menjadi obat. Surah Al-Mulk apalagi diturunkan khusus, ya dikasih keutamaan khusus. Bagaimana metodenya? Kalau metode pakai air, bisa juga dengan meniupkan ke air. Tapi kalau ke air itu biasanya surah Al-Fatihah. Kalau ke air biasanya surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas. Kalau dari guru kami biasanya diajarkan membaca surah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ya wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu biasanya ditiupkan ke air. Kalau surah Al-Mulk cukup didawamkan setiap malam. Didawamkan atau diistiqomahkan setiap malam, baik daripada orang yang sedang sakit ataupun keluarga yang sedang menjaganya. Karena surah Al-Mulk ini bisa dibacakan untuk orang lain. Kami kalau setiap ziarah kubur, orang tua kami sering mengajarkan bacakan Al-Mulk nak, biar terang kuburnya nenekmu. Bacakan Al-Mulk nak, biar terang kuburannya kakekmu. Jadi baca surah Al-Mulk untuk orang lain juga bisa. Kemudian biasanya juga disunnahkan ataupun diajarkan membaca surah Al-Mulk ini ketika kapan? Ketika jenazah sedang dimandikan. Jadi ketika jenazah sedang dimandikan, itulah saat-saat di mana jenazah sangat merasakan panas. Jadi ketika dimandikan itu sangat panas perasaannya. Kenapa panas perasaannya? Karena sedang didinginkan tubuhnya, sedang dicuci daripada dosa-dosanya, sedang ditoharahkan, sedang disucikan. Maka pada saat itu merasakan sangat panasnya, ya anggota keluarga lain sedang memandikan, maka anggota keluarga yang tidak ikut memandikan sebaiknya membacakan surah Al-Mulk di dalamnya agar mendinginkan daripada perasaan jenazah yang sedang dimandikan. Ketika nanti diusung jenazahnya menuju kuburan, pada saat itu juga membaca surah Al-Mulk agar dimudahkan. Nah subhanallah, beda dengan orang yang sedang sekarat. Orang sekarat bukan Al-Mulk, tapi baca surah Yasin supaya memudahkan. Kalau dia mau sembuh akan dimudahkan sembuhnya. Kalau dia akan meninggal dunia biasanya dimudahkan sakaratul mautnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Siap, sama-sama. Nah, buat jemaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jemaah, oh jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.